Aku ket mau nang kene kok sediane apa-apa toh. Apa, Bos? Hah? Seperti biasanya. Saya tuh kan berkunjung juga nggak setiap saat. Iya. Lah iya, mbok ya disuguhi apa? Wong ini lho kafe. Bos, saya ini kan dipasrai kafe sama sampean. Harus untung tidak boleh rugi. Ya memang iya no. Jadi meskipun bos datang, kalau ada pengunjung pesen baru bosnya dapat kopi. Belum ada pengunjung tidak boleh kopi. Bayo. Oh sekarang aturannya gitu ya, berarti saya harus nunggu tamu dulu. Harus nunggu tamu. Ono penglaris, baru kebagian yang free ya. Nah. Oh ya masuk akal. Nanti kalau penghasilannya menurun, saya yang kena. Kan enggak gitu toh, Bos. Ya, tapi ngomong-ngomong ini minggu ini kamu sudah waktunya harus setor loh ke saya. Beres. Tapi Pembukuan aman. Iya aman ya aman. Aku tuh kemarin ya sempat ditegur. Untel. Duit itu ora oleh diuntel-untel pikir godhong ya. Sera, Bos. Uang ini kan yang penting laku toh. Lah terus maksudmu? Mbok bentuke ditekuk, mbok bentuke diperkesing, penting nomor serine ketok, itu bisa dibuat jual beli. Mas, namanya kita itu menghargai duit ki ya. Wis nyambut gawene lah angel toh. Kadang sepi yo, kadang rame. Cara mencintainya ya harus diwujudkan. Alhamdulillah duit teko. Yo diarahmu dilus-elus, dikeloni, digendong, sing mulus, ya gitulah. Sik ra, Bos. Iku duit apa anak? Gini loh toh, orang mencintai itu kan wujudnya kasih sayang toh. Namanya kita cinta, harus kasih sayang. Nah kalau misalkan kita sayang kepada istri, nah ya kita gandeng, kita ajak jalan-jalan, anak kita gendong-gendong. Cinta dengan uang ya begitu juga. Kemarin saya setor terakhir ke sampean, saking cintanya uang saya laminating, sampean marah. Ayo. Gini ya, lek duit ning laminating kok pikir KTP gitu. Loh, yang penting kan aman. Wah ini yang repot ini. Saya harus menjelaskan seperti apa. Bos, nyapa dulu, Bos. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki program spesial wong. Programnya jenenge Cafe Talkshow. Jadi di acara talkshow ini, di cafe ini adalah mengupas apapun bentuk informasi dan pasti positif untuk semua pemirsa Jember 1 TV. Dan yang tidak lupa di cafe ini semua yang hadir di sini wajib untuk protokol kesehatan. Jadi kita paham bahwa kita berada di tengah pandemi dan semua baik kami protokol kru semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Sehingga aman. Ya. Pokoknya Bos gini Bos. Kalau masalah uang sampai sudah percaya sama saya. CCTV loh, nok kini bayangkan sampai ini saking nggak percayanya ke saya ya. Kafe cilik sak mini CCTV ini loh nok selawi. Saya itu nggak mungkin Bos ngambil uang, saya itu nggak mungkin. Loh, aku lek kapan kejujuranku yo iya. Cuma kan yang saya harus perhatikan supaya ini tetap nyaman dan aman. Kowe iki noto 20.000 jajarno 20.000. 10.000 jajarno 10.000, 100 jajarno 100. Jadi ketika kita menghitung itu enak. Lek lungset ra karuan, bingung kowe kadang-kadang kayak mak gubyuk. Yang mau dijejer apa nggone laci lho sing tak buka ono wong 5.000-an tok ndil. Iki kowe iki payu apa ora tau KP-mu iki? Ya makanya ini justru saya berusaha untuk laku, Bos. Wah, Mas Jok, selamat datang di Cafe Talkshow. Silakan. Matur suwun, kayaknya asik yo. Lah ini jenengan dari mana loh? Dari tadi saya di sini. Ya, Bapak ngapunten. Ngunjuk nopo? Teh nopo kopi? Kopi sing ireng. Pak, ini enggak sombong. Cafe Talkshow kami ini menyediakan produk-produknya semuanya lokal Jember. Wah, alhamdulillah. Jadi kafe kami ini memberikan kepada pengunjung itu ada pilihan 152 jenis kopi Jember. Mantep ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini hanya tersedia satu, Bos. Spesial. Lek kuwabe wong kayak Cok Londo ini. Wah, luar biasa kafe saya. Suryane. Ini gini, Cak. Saya itu ngobrol karo calon tuh, iki mengenai setoran-setoran duit sini nggonku, Pak. Oke. Nah, lek masalah dodolan oke lah, aku ndak anu ya, promosi, hebat. Orang datang yang tadinya cuma 1 gelas jadi 1,5 gelas dia beli. Ini saking hebatnya dia promosi. Nah, tetapi waktu setoran, aku nuturi, kowe iki karo duit iki mbok yo hati-hati jenenge cinta iki kok disayang.
Nah itu loh. Ayo mumpung ada Bapak ini, ayo. Lah iya, Coba makanya. toh, Pak. Uang itu kan asal satu nomor serinya kan kelihatan. Ya, betul. Terus nggak kegores kepotong. Dipotong ya. Masih gitu. dilempit, ditekuk. Yang penting kan bisa dibuat alat pembayaran kan Pak ya? Nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti. Nah, ini Cak Londo, Mas Joko. Iya. Jadi kita mempunyai uang yang sepantasnya dijaga. Karena misalnya kalau uang itu cepat melusuh, menghancur dia, tentu kita butuh biaya untuk mencetaknya kembali. Nah, ini pertama yang paling sederhana dulu. Sih, Pak. Ini sopo tuh saja nih. Gila ndelok koyo aku tahu ndelok nang ngene poster-poster kan. Koyoke kepala BI. Sing bener. Pak ngapunten Bapak jenengan Pak Yukon Afrika. Iya. Lah temenan to. Lah temenan to. Kandhani kok. Kopinya double. Nggih. Kopinya double. Oke, saya bikinkan kopi dulu. Ini harus dilanjutkan ini. Oke. Timbangannya aku eker-ekeran, Pak. Setiap saat dia setor ke saya itu jenenge ngeruntel duit itu saya itu marah, Pak. Lah wong duit ra diregani, saya bangun ini modalnya besar loh. 15 miliar 250 rupiah. Bayangkan. Terus kemudian setoranmu, nyoh Pak, ngumpul 20.000, kawin dengan 100.000. Aku metani Pak, ngelus-ngelus. Nah ini patut dikasih tahu Pak. BI apa ya gelem toh nrimo duit sing nguntel-untelan begitu kan bolak-balik rusak kan itu terus gimana Pak? Iya, ini bener nih Pak Joko, Cak Londo, bahwa salah satu tugasnya kita adalah menjaga uang itu punya masa edar, masa guna yang panjang. Nah ini loh. Nah, sebab makin dia panjang masa gunanya, maka tentu biaya untuk mencetak kembalinya makin turun. Oh, betul, Artinya ya. kita kan efisien. Betul, efisien di situ. Oleh yang kedua, kita tentu harusnya paham uang kita itu mempunyai suatu nilai. Kita mengenalnya sebagai suatu nilai yang harus kita cintai, kita pahami, kita banggakan. Nah, iya. gitu Pak. Nah, terus kemarin itu Pak, ya wis saya mau dah nglumpukno sing 1.000 dijewepret. Sing 50.000 dijewepret Pak. Pak kalau dijepret itu kan saya punya niat toh Pak. Maksudnya Oke. uangnya itu kan biar nggak kesana kemari. Ya. Saya rapikan, saya jepret. Masa nggak boleh Pak? Lah ya ini loh. Iya Pak penjelasannya ini Pak. Iya. Bagian dari gini ya, Pak Joko, Cak Londo, jadi juga kawan-kawan semua pemirsa, jadi kita harus memahami bahwa mencintai uang itu adalah memperlakukannya dengan baik. Jadi mencepretnya, mengumpal-umpalnya, atau melipatnya, atau mencoret-coretnya itu pada prinsipnya bertentangan dari amanahnya rakyat sebenarnya. Jadi kita mengenal ada undang-undang di mana bahwa diminta kita untuk menjadikan rupiah sebagai suatu kebanggaan nasional kita, yang harus kita cintai. Iya. Jadi rasanya kalau kita coret-coret, artinya kita tidak menghargai apa yang diamanatkan oleh rakyat. Iya, Begitulah kalau kira-kira. kita cinta terhadap seseorang ya nggak boleh dioret-oret. Lah, iya. Iya harus di make up yang bagus, Nah, dirawat yang bagus. Betul. Bener juga ini. Nah salah satunya Pak ya, ketika kita bicara cinta rupiah ini, saya itu semua orang siapa sih yang nggak cinta sama uang? Iya. Jadi kalau dia cari kerja sehari-hari sudah dapat uang, kan harusnya juga patut tuh untuk menghargainya, merawatnya. Iya. Tadi yang jenengan bilang Pak Aldo, jangka waktu bisa panjang. Soalnya rego duit 100 iku, Cak Londo, iku nyetaknya bisa jadi kalau angkanya terus menerus dia akan semakin mahal beban untuk mencetak kembalinya. Ngono, Cak. Nah, terus Ya, kalau Pak, ya, Pak. misalkan Pak, kan nggak semua orang yang tahu, nggak semua masyarakat tahu, apalagi kalau di pasar itu kan, ya namanya orang jual ikan misalkan, otomatis kan uangnya lusuh Pak. Iya. Nah itu apakah ada cara atau tips dari BI? Gimana sih cara untuk membuat uang itu bisa tetap seperti kita cinta kepada sesuatu yang sangat berharga, ngoten Pak? Oke, jadi begini, kawan-kawan, ini sedulur, sedoyo, bahwa kesadaran untuk mencintai rupiah itu kita bisa mulai dari diri kita juga. Kemudian
kita akan mengajak masyarakat kita melalui berbagai edukasi, baik dilakukan oleh Bank Indonesia, dilakukan oleh perbankan, mungkin Cak Londo melakukannya, Pak Joko, untuk mengajak bahwa masyarakat itu untuk menjaga dengan baik. Misalnya dia tidak melipat-lipatnya. Kita coba pakai dompet yang lebih panjang gitu ya. Nah, kayak gitu loh. Ini dompet panjang. Iya, ini salah satu bentuk yang prakteknya. Besek Pak, aman. Iya. Besek kayak wong Terus berkata. ojo dicoret ya, ojo dicoreti. Kadang-kadang ada yang nulis begini. Wah, siapa tahu nanti kembali lagi ke saya. Lah ini kan nggak benar. Nomor telepon. Karena nggak mungkin. Waktu uang itu lusuh, datang dia ke perbankan, itu disortir dan kemudian oleh perbankan disetorkan ke BI untuk dimusnahkan. Makin di staples, dicoreti, dilipat, disobek, wah udah. Itu artinya cepat harus kita musnahkan, ganti lagi sing anyar kan. Rugi kita. Akhirnya kita terus-terusan membuat. Iya, nah nanti sampaikan tadi pertanyaannya Cak Londo tadi ya, masyarakat harus kita edukasi tentang itu. Nah, ini mungkin salah satu bentuknya ya. Iya. Apalagi kalau Cak Londo yang ngomong ya, mesti di rumah ya. Ini masih rodong ini, mesti di rumah. Ganteng. Cak Aldo, apakah kemudian ini juga karena merawat ya, akhirnya orang itu semakin mengenali mana yang mata uang rupiah yang asli dan mana yang mungkin ini, wah ini kok mulai lusuh, mulai anu. Iya. Cara mengenalinya itu kan bisa dari situ juga ya. Ya, nah ini yang menarik ya. Ini kawan-kawan ya, mata uang kita ini, rupiah kita ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Wah, luar biasa. Itu dia salah yang terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Yes, 4 itu dikumpulkan ini yang terbaik 4. Padahal ada berapa ratus negara. Betul. Nah itu kita harus mengajak masyarakat itu mencintainya. Kita harus mengajak dia tuh bangga bahwa dikenalilah ciri-cirinya. Contoh yang gampang ya. Feature, kalau Bank Indonesia menyebutnya itu feature atau ini di dalamnya Gambar-gambar di dalamnya itu sangat luar biasa. Kita ingat misalnya uang pecahan 75.000. Iya. Nah, itu salah satu yang terbaik di dunia. Itu menggambarkan keanekaragaman kita. Nah, jika kita mengajak ya kepada masyarakat, ini loh uang yang salah satu yang terbaik di dunia, ini mungkin mampu menimbulkan rasa cinta. Kemudian di dalamnya misalnya ada apa lagi? Itu tahu nggak kawan-kawan, di dalam itu ada tanda buat orang buta loh. Jadi kalau orang buta dia akan pegang sudutnya, dia akan tahu, oh ini pecahan 100.000, 50.000. Bayangin kalau itu lecek, Iya, kasihan berantakan. Kita agak ya gimana ya gitu ya. Nah, itu salah satu cara kita mencintainya. Oh, berarti di dalam 1 rupiah itu sebenarnya sudah terdiri dari banyak hal yang ada di dalamnya ya? Sangat banyak. Kekayaan bangsa, Iya. tanda-tanda, kemudian bagaimana kalau misalkan orang tunanetra untuk niteni ini duit berapa. Betul. Kalau gitu ya berarti bener wong iki wong. Jadi wis to, ayo cinta rupiah. Jadi wis duit itu aja dilipet. Nek misalnya sampean merasa bingung untuk naruh, titip ke saya gitu. Saya amankan gitu loh Mas. Sarankan punya tempat yang bagus, bukan titip neng sampean mesti buyar no. Saya uang yang 75.000 itu kan bagus Pak. Iya. Bu, saya itu kemarin tukar ke BI kok enggak dikasih ya Pak? Ditukar pakai apa? Saya bawa uang 100.000, saya tukar 75.000, dua enggak dikasih. Iya. Lah tekor, tapi memang bener Pak, bener. Misalkan 100.000 boleh 75.000 loro ya aku melok gitu loh. Aku yang melok bisa. Bolak-balik ijo oleh rasa dodolan gitu loh. Pak Aldo, berarti memang sesuatu yang membanggakan ya bahwa rupiah kita ini ternyata masuk dalam 4 terbaik di dunia. Dan salah satunya uang pecahan 75.000 itu terbaik. Ya Pak Aldo ya. Dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, untuk itu sebetulnya ada enggak sih gerakan dari BI sendiri untuk masyarakat ayo, karena rasanya memang ngapunten ini Pak Aldo, masyarakat sendiri jarang sekali untuk mengeman-eman rupiah itu kayaknya susah sekali. Gimana kira-kira ya kita harus membuat gerakan bahwa ayo cinta rupiah dengan cara yang seperti ini? Oke, jadi gini, ada berbagai cara untuk kita mencintai rupiah kita. Tadi udah kita pahami ya, bahwa dia sesuatu yang sangat baik secara produk.
Dia harus kita jaga karena dia ada biaya produksi. Iya. Nah, terus sekarang berikutnya kita udah tahu bahwa dia punya nilai budaya. Iya. Budaya kita, nilai Indonesia ada di dalam uang rupiah kita. Betul. Kita tahu misalnya 100 ribuan. Ada Pak Karno, ada Bung Hatta. Nah, siapa nggak ngerti beliau? Terus kita tahu di dalamnya ada berbagai macam budaya asli Indonesia di uang 75. Ada dari Kalimantan, Betawi, Bali. Nah, ini artinya masyarakat kita itu yang sudah sangat digital, yang digitalnya kuat sekali, itu dengan mudah mencari tahu tentang apa itu, bagaimana baiknya rupiah kita. Itu kemudian yang kami lakukan misalnya, kami mengajak kepada langsung sama masyarakat, mengedukasi ke kampus, ke masyarakat umum, di TV, di radio, dan saya sangat berterima kasih dengan program yang dibikin oleh teman-teman. Wong, jadi kaya pemerintah melalui BI ini gak kurang-kurang wong untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana masyarakat agar cinta kepada rupiah. Kalau dari pembahasan tadi, obrolan singkat tadi, bahwa kita harus bangga benar-benar bahwa rupiah kita itu sesuatu yang terbaik 4 nanggonin dunia. Obrolannya tambah menarik ini Pak. Aduh, asik. Pak Bos kita tambah menarik. Ojo nang-di. Ong, iki tetep mari ini balik mana nanggone kafe talk show. Ojo nang-di, tetep nanggone Jember 1 TV. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang lainnya 2 ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari kerumunan. Sudah Pak, jadi berapa ya? 20.000, Mas. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa Pak. Wih, bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Indonesia, sebagai negara yang telah 76 tahun merdeka, adalah tugas dan kewajiban kita untuk menjaga kedaulatannya. Mencintai dan bangga menggunakan rupiah adalah salah satunya. Karena rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang telah diakui di dunia. Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh dunia. Iya, Bu. Sebagai alat pemersatu bangsa dan sebuah Loh, Amel, jangan dilipat. Loh, kenapa ya? Ingat loh ya, yang diajarkan ayah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
itu sebagai bentuk cinta kita kepada rupiah. Benar itu, seperti kata Devi tadi, rupiah simbol negara kita. Jadi kita wajib menjaganya. Berangkat yuk, nanti telat loh. Amel tiket kan hari ini? Dadah. Kita ke pasar dulu ya, Mel. Terus kita makan siang. Iya, Kak. Kenapa, Mel? Amel mau tas itu ya? Iya, Kak. Gimana kalau nanti tabungan Amel kakak tambahin buat beli tas baru? Iya, Kak. Mau. Makasih ya, Kak. Sore, Mbak. Sayur Mbak, seger Kak. Bawang merahnya mas 1 on. Bawang merah 1 on. Apalagi Bawang Mbak? putihnya 1 on juga. Bawang putih 1 on. Tomat apa, ininya Mbak? setengah deh. Tomat ininya. Tomatnya jatuh. Wah, makasih ya nak. Meskipun 500 rupiah ini juga berharga. Makasih ya. Iya. Semuanya 80.000. Makasih ya, Pak. Ini buat ditabung Amel ya. Makasih ya, Kak. Besok pulang sekolah kita ke toko tas tadi ya. Iya, makasih ya, Kak. Kakak bayar ke kasir dulu ya. Iya, Kak. I'm sorry, sir. We only receive rupiah for transaction in Indonesia. Oh, sorry. My fault. Bayarnya pakai Visa ya. Bisa, Kak. Mencintai, merawat, Terima kasih, Kak. dan bangga dalam menggunakan rupiah adalah kewajiban kita bersama. Berapapun nominal pecahan rupiah yang kita miliki, rupiah adalah simbol, identitas, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah iya. Gini kok iki. Ini tadi ya. yang Nanggon gini iki. Nanggon gini iki pasti iki. Nanggon gini. Apa to iki? Sik to Mas. Iki penting iki. Lah iki mbok ono kotak iki ono pertanyaan iki. Ini ngapain toh kamu ini? Hah? Kamu ngapain? Duit. Rupiah. Itu ternyata iso digawe dolanan. Maksudnya digawe dolanan edukasi. Lho maksudnya piye to? Lho iki iso ono iki, ono kotak mencet ono pertanyaan. Iki lek jawab pertanyaan bisa menjawab mendapat poin. Loh, iya toh, Pak? Loh, ini apa toh, Pak? Ini yang disebut dengan augmented reality. Augmented reality. Semacam apa itu, Pak? Jadi gini Pak Joko, Cak Ondo dan para pemirsa sekalian, bahwa menyambut kemajuan dunia digital sekarang ini, Bank Indonesia mengajarkan mengajak suatu cara mengenali rupiahnya dengan lebih keren, lebih asik. Iya. Jadi kita akan melihat bagaimana rupiah itu bisa kita kenali dengan cara bermain-main sehingga kita lebih menyukainya, lebih mengenalinya gitu. Itu isinya apa tuh? Berarti kita harus ngapain dulu tuh kalau mau main-main kayak gitu tuh? Wah, coba. Ada aplikasinya. Ada aplikasi. Oh, berarti download di aplikasi. Pertanyaan. Aku mau mulai sedino mau oleh pertanyaan megeli. Apa? Membuka kotak pertanyaan siapakah dukun pijet sumber baru. Aku gak iso jawab. Ini jelas lah duduk iki aku ini. Tiba-tiba duduk tiba-tiba rupiah apa Zimbabwe. Zimbabwe itu rupiah. Indonesia gak mungkin ngono. Balik mana? Ini luar biasa ini ya. Di era digital pun ternyata BI menyiapkan game edukasi ya Pak namanya ya. Kalau bermain tapi dia juga mengedukasi bahwa kecintaan rupiah ada di dalamnya. Terus ada lagi Pak, ini satu hal yang paling banyak sekali masyarakat kita bertanya ya. Kalau bicara cinta rupiah ini kan paling tidak satu hal yang paling utama itu ciri-ciri keaslian itu kan ya perlu tahu toh Pak. Iya. Supaya nggak ketipu bahwa mentang-mentang wis lunyu enak dilihat bahwa itu
bahwa itu disebut asli kan tidak juga toh Pak? Iya. Nah ini gimana Pak? Oke, tadi kita sudah mengetahui, kita ngobrol soal tentang kita cinta rupiah. Artinya kita tahu ciri-ciri keasliannya semua. Setelah kita tahu, kita harusnya paham, kita tuh menjadi bangga berikutnya ya. Setelah kita paham, kita akan menjadi bangga. Ini tahap berikutnya dari kita mempunyai rupiah kita ini. Bangga itu artinya kita melakukannya, menggunakan rupiah di setiap transaksi kita. Nah ini masyarakat ya, kita tahu bahwa dunia ini sekarang banyak transaksi dengan berbagai macam mata uang. Kita seyogyanya orang Indonesia harus tetap menggunakan rupiah sebagai alat transaksi kita. Berarti kalau misalkan kemarin yang orang bule datang ke kita itu dia bayar dolar makanya kita tidak boleh, itu sebenarnya sudah salah satu ciri khas bahwa transaksi yang sah itu ya rupiah ya. Transaksi yang sah adalah rupiah. Saya tidak menerima Pak, memang kemarin kejadiannya kan ada bule Australia di sini beli kopi, Pak bayar pakai uang dolar. Saya lihat ternyata uang monopoli Pak, tidak boleh. Itu jaremu, itu uang. Ini masalah bangga, saya kepin ngerti nggak bahwa betapa bangganya BI Jember nanggoni sampean adalah ketika panjenengan ikut partisipasi, engkau uang nanggoni segmen telu. Ini siapapun yang akan bertanya misalkan langsung oleh merchandise teko Pak. Jadi sampean aja nangdi-nangdi tetap menyimak talk show iki, kemudian pastilah ono pertanyaan. Sampean langsung chat ae. WA iku nomere wis siap nang gini-gini. Langsung sampean chat, pertanyaan iso telepon, iso WA, nanti begitu sampean bertanya dan masuk, nanti langsung oleh merchandise. Jadi yang cinta bukan kita saja pada rupiah, BI pun dengan program ini juga cinta. Cinta. Akhirnya cinta itu kan wujud kasih sayang. Nah, kalau sudah kasih sayang tadi memahami. Iya. Jadi wis disayangi, dibanggakan, ya kan? Dibanggakan. Cara membanggakannya tadi menggunakan transaksi, setiap transaksi menggunakan rupiah. Kalau yang ini Pak, kemarin itu kan saya ditanya sama anak saya itu. Papa, gitu. Kalau di rumah kan panggil papa. Papa. Pakai H, Pak. Pakai H, papa gitu. Papa, katanya uang itu uang rupiah itu apa? Simbol kedaulatan. Maksudnya gimana? Sekarang kan saya belum bisa jawab. Sebentar. Nah, mumpung ada setelah saya tahu nanti tak omongin anakku. Maksudnya simbol kedaulatan itu pripun sih, Pak? Gini. Sebuah negara, sebuah bangsa berdaulat itu ditandai oleh berbagai hal. Contoh, tentu pemerintahannya ada, sah dia. Kemudian dia mempunyai misalnya wilayah. Teritorial. Ada teritorial. Dan kemudian dia punya tanda kedaulatan, misalnya bendera. Nah, uang adalah salah satu simbol kedaulatan kita. Nggak terbayang kita kalau kita negara berdaulat Indonesia tapi pakai uangnya negara lain, transaksi negara lain. Makanya mungkin di tempat lain ada kantor pos. Keberadaan kantor pos itu juga merupakan simbol kedaulatan misalnya. Keberadaan radio. Nah, kita tahu ada Radio Rimba Raya dulu yang berjuang bersamaan dengan pemerintah darurat Republik Indonesia saat itu. Nah, uang merupakan bagian dari pengejawantahan simbol kedaulatan negara. Oh, jadi uang itu juga menunjukkan bahwa negara dewi berdaulat, maka menggunakan rupiah sebagai alat tukarnya. Alat yang lain tidak dipergunakan untuk alat tukar. Nah, itu engko jelas nang anakmu sing nyeluk apa ngono ya. Lah anak-anakku yang delok iku lho, jawabannya sudah langsung dari Bapak Aldo. Wajan luar biasa. Jelas namanya kan. Jadi uang ini ternyata ya nggak hanya sebagai alat pembayaran kok ya, Pak ya. Tapi juga sebagai apa ya? Sebagai tanda bahwa saya orang Indonesia. Bangsa berdaulat. Kebanggaan. Ini kebanggaan yang paling utama. Terus yang dimaksud pemersatu Pak, apa Pak? Pemersatu. Contoh nih, coba ya kita tidak boleh menolak misalnya. Kalau kita merasa orang Indonesia, jangan tolaklah pembayaran misalnya kita pergi ke Irian. Kita pakai rupiah ya, oke, diterima pasti. Karena kalau ditolak nih, kita bisa dipenjara loh 1 tahun dan didenda. Jadi misalkan tuh ada orang beli, karena saya lihat kurs dolar itu tinggi. Bagus. Dolar untuk hari ini pembayaran harus menggunakan dolar. Kena ya Pak saya. Kok duduknya neng aku toh? Kan boleh sampai ya. Bukan awak mesti nonton. Berarti kena kamu. Nah, ditangkap itu pidana. Jadi coba berarti kita bisa melakukan transaksi bangsa kita di seluruh Indonesia.
kita terima sebagai alat pembayaran yang baik di seluruh Indonesia. Kalau itu kan kita bersatu jadi. Kalau dengan permen, Pak. Oh nggak boleh lah. Misalkan kan sering Pak, saya beli. Kemarin tuh saya kan beli barang itu hasil jumlahnya total 275.000. Iya. Saya bayar pakai uang 1 juta. Iya. Sisanya itu dikasih permen. Berarti lo sakarung loh ya. Wah, boleh enggak Pak? Kan sering kayak gitu tuh. Gini, ini perlu masyarakat ketahui nih Calondo Pak Joko bahwa itu satu yang melanggar undang-undang. Nah, kami ingin masyarakat itu tahu bahwa itu pelanggaran serius sebenarnya. Mengganti, memberikan kembalian dengan permen. Dengan barang yang lain juga nggak boleh, ada Pak? alternatif lain lagi jika misalnya sulit kita mencari kembalian yang pas, pakailah pembayaran non tunai. Nah, tunai itu misalnya pakai rekening gitu, pakai macam-macam. Tunai itu adalah yang bukan pakai uang, bisa dia transfer, bisa dia tapping, bisa dia gesek. Macam-macam itu semua non tunai dan itu tidak ada masalah soal pengembalian. Oleh karena itu Bank Indonesia, kawan-kawan, para pemirsa itu semua juga mengembangkan pembayaran non tunai bersamaan dengan pembayaran tunai menggunakan rupiah. Oh, gitu. Berarti ini tidak hanya permen juga ya Pak, ditukar apapun tidak boleh ya? Iya. Kembalian rupiah ya harus dengan rupiah juga. Wah, ini yang memang kudu dipahamin loh. Jadi memang salah satu kebanggaan kita menggunakan rupiah memang harus diawali dengan benar melakukan transaksinya. Iya. Enggak cuma hanya sekedar wis payu iki kok susuke tak kayak iki ben melok payu pisan, itu juga enggak boleh ya. Betul. Apa juga salah satunya ini Pak, ada gambar-gambar kan di dalamnya itu ono apa pahlawan. Terus apa ya tari-tarian tradisional. Itu juga wujud bahwa pemersatu kita itu juga menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika kita ada di sana. Makanya kan nggak selalu bahwa yang diambil budaya Jawa semua, nggak ada semuanya. Ada Batipura, pahlawan yang dari luar Jawa. Oh itu sebagai simbol juga sebagai pemersatu ngoten Pak. Dan hebat loh Pak, rupiah itu yo nggak ini piye ya Pak ya. Soalnya diraba-raba itu ya wis dengan kertas lain beda loh Pak. Karena memang bahannya itu dia dari kapas sebenarnya. Dia khusus bahannya itu. Spesial ya? Spesial, dan itu hanya perusahaan yang bonafit di dunia yang boleh melakukannya. Boleh dan mampu. Untuk melihat uang itu apakah masih tetap Pak dengan cara yang dulu masih kita hafal? Diraba, di terawang itu masih hitung gitu Pak? Itu salah satu bagiannya. Dilihat, diraba, di terawang itu yang paling sederhana yang dulu sangat mengena. Yang keduanya mungkin 5J ya. 5J? Jangan, dia J itu jangan. Jangan? Iya. Jangan dilipat, jangan di staples, jangan dicoret gitu ya. Gitu, itu semua kegiatan yang buruk. Nah, kita harapkan jangan dilakukan. Itu jadi iling-iling. Jangan, yang terakhir jangan ya, jangan dipakai ya. Jangan lodeh, itu sayur Pak. Itu sayur. Itu sayur. Limo. Aduh, ketane dadi host iki. Aku enggak dadekno host. Jadi wong tetep wong 3D tadi ya, dilihat, diraba dan diterawang. Tetapi yang pasti selain 3D tadi, pastikan bahwa uang yang sampean lihat, sampean terawang, sampean raba itu uangnya sampean sendiri. Itu yang paling penting. Karena sampai sampean ndelok duwe wong, ngeraba duwe wong, melihat duwe wong, alamat sampean urusan mbek polisi. Baik, iki tambah ganyeng wong. Iki marine kene balik maneh tapi tetap kanggo sampean pemirsa, karena ini obrolannya menarik tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Monggo misalkan dari pemirsa Jember 1 TV ingin bertanya langsung, mumpung ono Cak Aldo di sini bersama Cafe Talkshow, langsung jenengan WA atau by phone. Sampean masuk, pertanyaannya masuk, langsung mendapat merchandise dari Bank Indonesia. Ojo nangdi-nangdi, tetap nanggone Jember 1 TV.
Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong, Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran, Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang 2 ya, Pak? Oh iya, duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000, Mas. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Wih, rupanya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh, Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Cak Aldo, iki mau kan gaweane Cak Londo kopi iki kan. Memang kopi kita ini spesial. Tadi udah dicoba toh? Udah. Asli Jember ini. Salah satu produk kami juga cinta, tidak hanya selain rupiahnya kita cintai, produk kita juga kita cintai, Pak. Oke. Karena membangkitkan ekonomi masyarakat juga. Sampean lek ngomong masalah cinta produk, iku yo BI yo duwe dhewe. Iya. BI itu punya binaan produk-produk lokal unggulan di Jember. Iya betul juga ya. Oh. BI ini memang mewakili banyak hal. Banyak hal, kan sebentar lagi kafe talkshow kan mau diopeni sama BI. Oh gitu. Jadi khusus kafe BI ya? Iya. Terus langsung ngomong, pokoknya kafe talkshow main yo gak apa-apa pokok aku host-e. Menarik wong tak ilingno maneh wong kanggo pemirsa. Monggo yang nyimak, ini acara nih talkshow dengan BI tentang cinta, paham, dan bangga rupiah. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Monggo jika misalkan Anda ada pertanyaan langsung saja chat atau telepon di nomor yang kami sediakan. Begitu sampean menghubungi kami, ada pertanyaan dari panjenengan, langsung mendapat merchandise dari BI. Kayak ini loh, Bang. Loh. Wes ambek ngenteni ya, Cak. Rupiah keren. Loh. Iki ambek ngenteni. Oke. Aku tak takon Cak Aldo maneh. Cak, tadi kita udah bicara cinta. Ya, wis bangga wek dhewe karena tadi udah dijelaskan. Saiki mengenai paham ini harusnya bagaimana masyarakat mengenai paham rupiah ini? Oke, gini, Cak Joko, Caklon, Caklon. Jadi gini, ya Caklon. Kawan-kawan pemirsa yang budiman, jadi setelah kita tadi cinta, bangga, sekarang paham. Paham itu pada prinsipnya adalah penerapan, memahami nilai lebih dari uang yang kita punya. Jadi kita menggunakan uang itu sebagai alat untuk bertransaksi, alat untuk mendapatkan keuntungan yang baik. Misalnya kita investasikan, nah ini ada, terus kemudian bahkan uang-uang zaman dulu itu punya nilai yang luar biasa mahal bahkan kalau kita lihat ya. Kalau siapa punya uang, misalnya ada uang sen di tahun 54, masih berlaku loh. Mungkin ya, mungkin kawan-kawan atau masyarakat belum tahu ya bahwa sen masih berlaku. Misalkan saya punya dari Mbah-mbah dulu, sen itu masih laku. Masih berlaku, mungkin ini yang jarang diketahui. Sebab sebagai satuan nilai hitung,
misalnya gini, kita ada transaksi yang harus kita catat. Kemudian ada pajaknya, akhirnya keluar dia buntutnya 0,0 ya. Itu kewajiban Bank Indonesia untuk memenuhinya sebagai kepada masyarakat. Nah itu makanya masih ada sen. Sayang saya tidak bawa ya, itu ada sen tahun 54. Jadi dia Rp1 terdiri dari 100 sen. Berarti ada 100 lembar uang sen. Nah ini main-mainlah ke Bank Indonesia atau paling tidak gunakan gadgetnya untuk memahami. Itu salah satu tuh nilai lebih dari kita mempunyai rupiah. Nah bisa juga kita misalnya untuk berhemat tentu ya. Jadi kawan-kawan semua bahwa akhirnya uang yang kita peroleh ya dengan susah payah, kemudian kita rawat, kemudian kita mengerti bahwa dia punya nilai yang lain, nilai kebangsaannya ada, kedaulatannya ada, sebaiknya juga digunakan manfaat lainnya, seperti untuk bertransaksi, untuk menabung, berhemat, begitu. Iya, berarti kalau begitu ya, bicara memahami rupiah ini sebenarnya sudah ada di dalam diri ya. Bahwa dengan paham rupiah, maka dia pasti cinta terhadap rupiahnya dan bangga bahwa rupiah ini sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia. Iki loh, Ndok. Jadi kudu ngono. Kalau saya kudu paham. Loh, aku kalau cinta memang cinta karena kan cari uang itu kan susah, Pak. Aku selama pembayaran di gaji Mbak sampean, duitku utuh. Karena saking cintanya saya enggak belanja. Lah terus kowe mangan apa? Ngenteni tahlilan. Lagi ini yuk kebacut ya Pak. Ya harus kebutuhan pokok dipenuhi dulu. Nah nilai lebihnya itu kalau cinta itu bisa berhemat, bisa berinvestasi. Nah itu maksudnya. Iki muga-muga wong dengan adanya talkshow iki wis langsung dijelasno oleh Pak Aldo. Jadi setelah ini moga-moga bahwa semua masyarakat Jember khususnya nang duit itu satu lebih sayang, lebih cinta, kemudian lebih hati-hati dalam menyimpannya. Enggak ono maneh terus duit sing ditekuk-tekuk apa meneh ditulis-tulisi koyo ngono enggak ono. Kadang-kadang kan wong itu ganggu, Pak. Kalau bahasa Jawa niku iseng gitu kan. Ambek ngenteni apa mungkin ngopi nunggu moro-moro kertas digambar duit digambar-gambari kayak gitu. Sampai brengote. Ngawamen jenenge. Ngawur iku. Itu tambah brengos tambah barang kalir waduh iki. Berarti enggak cinta maneh. Pak, kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan kita nerima nih, kadang-kadang kan orang bayar itu dengan uang yang masih ada sih nomor serinya, tapi bentuknya kumel gitu. Itu apakah masih bisa ditukar Pak ke BI? Oh iya. Apakah ada enggak persyaratan dari BI bahwa bisa menukar uang tetapi harus seperti ini seperti ini? Ya ono syarat-syaratnya Pak. Misalkan tuku terus mari ngono gak enek sebagian gitu, growong atau apa gitu. Tidak ada masalah. Jadi gini, uang itu dapat ditukarkan baik ke BI langsung ataupun ke bank. Jika misalnya kita merasa ada masalah, udah growong tadi, kepotong setengah, kurang gitu ya, itu bisa ditukarkan. Nanti bank meneruskannya ke BI. Nah sekarang kita lihat di BI apa yang terjadi. Uang dari masyarakat yang misalnya sobek, bahkan terbakar sebagian, itu bawa ke BI untuk nanti oleh BI dinilai, dihitung besarnya yang tersisa. Syaratnya begini, kalau sisanya 75% lebih sedikit, diganti 100%. Oh, duit salembar, kalong setidik, mucuk edok hilang, ganti 100%. 100%. Utuh. Kalau separuh harus lebih. Sebab kalau separuh diganti utuh, mari kita potong uang kita. Ya kan tahu ya kan? Jadi wake ya. Iya. Jadi harus separuh lebih ya? Ya, dia harus separuh lebih diganti dia setengahnya itu kalau dia separuh. Tapi kalau dia 75% lebih diganti utuh. Nah, ini pemahaman ini gak ngerti loh. Iki kenapa yang saya heran ini begini. Orang kita itu selalu mencintai rupiah dengan maksudnya dengan membelai dengan apa ya uang yang bagus. Iku kok selalu menjelang Idul Fitri. Ijol duit. Nah, ngomong-ngomong masalah ini Pak, ini kan butuh Pak masyarakat apalagi kan momennya sebentar lagi. Benar. Apakah ada BI siap enggak untuk penukaran uang itu Pak? Ada depo atau apa namanya untuk penukaran itu Pak? Gini kawan-kawan masyarakat Jember dan sekitarnya. Jadi di seluruh bank ada 81 titik untuk wilayah Jember, itu merupakan tempat untuk distribusi uang kami lakukan. Jadi kami bisa keluarkan itu sesuai permintaan bank,
disampaikan semua bisa ditarik oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Namun tentu kita kan tidak tahu siapa mau nukar berapa, pegang berapa. Juga komunikasikanlah dengan baik kebutuhannya. Jadi pada prinsipnya seluruh kantor bank dan Bank Indonesia itu siap untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, informasi penting Wong. Jadi gak usah panik. Karena biasanya memang embuh itu suatu tradisi untuk menukarkan uang baru untuk dibagi-bagi ketika lebaran nanti. BI siap. Ini ada 81 titik. Tapi tolong tetap diingat warga bahwa kita berada di tengah pandemi. Jadi tetap untuk menerapkan protokol kesehatan ketika panjenengan akan menukarkan uang. Itu tadi, Pak. Menukarkan uang. Ada di satu tempat lagi itu. Di Roxy ada. Di Roxy, Jember ya. Di Roxy Jember. 18 sampai 20 itu. Nah, ada aplikasi sedikit yang harus dipahami masyarakat. Dia begini, masyarakat ingin menukar, dia ada aplikasi pintar namanya. Di sana itu disampaikanlah berapa yang dibutuhkan, pecahan berapa yang diinginkan, sehingga Bank Indonesia dan perbankan yang ada di sana itu bisa bersiap-siap. Nah, ini sudah kami mulai lakukan tadi. Dan kami berharap bisa membantu untuk mempermudah memberikan pelayanan. Iya, kadung antri tiba gak cocok, duitnya sudah terkadung tersebar ya Pak, malah komplain. Menarik. Siap Wong, jadi singkat Rioyon lancar jaya. Nah ini omong-omong, siapakah yang akan mendapatkan merchandise ini? Kita akan dulu di sini. Sing takon sudah ada pertanyaan masuk. Oke, silakan. Wah, baik. ini. Saya Bagus dari Sumbersari. Bapak mohon izin bertanya. Kalau kita lebih sering menggunakan non tunai, apakah itu tidak sesuai dengan cinta bangga paham rupiah? Karena saya sering bertransaksi non tunai. Oke. Monggo silakan. Oke, Mas Bagus. Yang pertama, oleh kaos teko Cak Klon. Oke ya. Rupiah itu keren. Keren kok. Makasih Mas Bagus. Gini. Ada dua alat pembayaran, satu tunai, satu non tunai. Nah, jangan bayangkan non tunai ini sesuatu yang terpisah. Non tunai itu adalah sama dengan tunai tapi dalam bentuk yang berbeda. Misalnya nih kalau Cak Bagus ini punya membayar dengan kartu senilai 100.000 debit card misalnya. Tentu dia di backup oleh, tentu dia senilai dengan 100.000-nya tunai. Jadi nggak ada bedanya kan gitu. Namun keuntungannya dengan menggunakan non tunai misalnya pakai uang yang plastik. Cak Bagus, coba bayangkan, kalau sampean gesek itu 100 kali, saya yakin 100 kali transaksi masih bagus tuh uang plastiknya. Kartunya masih bagus. Tapi kalau kita bayar 100 kali dengan uang kita ambil kantongin, bayar lagi 100, bayar lagi, mana duluan rusak? Iya, betul. Makanya BI mendampingi pembayaran tunai dengan non tunai. Tapi tetap tentu dia setara dengan itu. Kan kita nggak mungkin menerbitkan plastik, nilainya dihitung sendiri kan. Oh, tergantung tabungannya Cak Bagus ya. Iya. Tetap rupiah juga. Tetap rupiah juga, cuman beda kan. Metodenya saja yang beda. Cak Londo gitu kan. Indonesia tuh beda modelnya gitu ya. Saya kalau gesek sering Pak, tapi enggak selalu enggak diterima. Itu striko lah gue. Gak iso. Nanti sama saja Wong, justru itu lebih mencintai rupiah ya Pak ya. Seperti itu. Yang jelas sampean tetap menggunakan nominalnya rupiah. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi? BI nggak tanggung-tanggung Wong, langsung merchandise-nya langsung disiapkan kagem panjenengan. Oke, siap. Ano lagi. Selamat malam, saya Rizky Hasan, mahasiswa Universitas Jember. Penjelasan yang sangat menarik, namun saya juga ingin bertanya. Saat ini sedang gencar penggunaan digitalisasi sistem pembayaran seperti akselerasi digital, KRIS yang dicanangkan BI. Bagaimana cara kita mengimplementasikan cinta bangga paham rupiah dalam kondisi ini? Oke. Nah, digital lagi. Mas Rizky Hasan dari UNED. Oke, jadi gini. Intinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan gini. Salah satu gunanya rupiah diterbitkan itu adalah mempermudah transaksi antar penduduk. Nah, itu kan gunanya ya. Betul. Biar mudah. Coba kalau enggak nanti yang punya kelapa
bisa ayam ijol kates. Timbangannya angel lagi. Ayam piro oleh kates piro oleh ayam. Nah, itu artinya dengan kita mengerti tentang fungsi uang tadi nih, Mas Rizky, tentu kemudian oleh BI ditambah satu lagi feature, yaitu namanya adalah QRIS, Quick Response Standard. Itu adalah channel ya. Beda loh, misalnya gini, kalau kartu itu adalah alatnya untuk melakukan transaksi, tapi caranya itu adalah atau channel disebut adalah QRIS. Nah ini artinya BI berharap bisa memperluas layanan kepada masyarakat di Bang Rizky. Dengan demikian sama juga melakukan pembayaran dengan tapping di QRIS itu bagian dari kegiatan CBP juga. Kalau Mas Rizky cekidot sejak awal kita ngobrol-ngobrol ya. Itu artinya juga sama, yang diputar juga rupiah juga gitu loh. Nggak menggunakan hal yang asing. Mas Rizky, gara-gara pertanyaan ini sampai langsung siap tas gitu. Keren. Iki tas rak lho ya, oleh masalah izine sampean usah dhewe. Mosok njaluk sak izine rek. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Masih ada. Monggo. Kalau sing njaluk fotone kene to. Gak payu rek kene. Oke, saya Icang dari Cokro Aminoto. Mencintai rupiah sudah kami kenal dan kami rasakan sejak kecil. Pertanyaannya, apakah mencintai rupiah merupakan salah satu faktor penting dalam mencintai NKRI? Wah, iki apik iki. Abot iki. Monggo. Oke. Jadi begini, kalau saya yang menjawab pasti akan terjadi salah paham. Jadi lebih baik monggo. Pinter ya. Lu timbangane keliru, Pak. Iki honore podo tapi angel kene. Oke, iya, tentulah Mas siapa tadi namanya? Mas Icang. Ya tentulah Mas Icang itu bagian dari kita mencintai negeri kita. Mas Icang bayangin nih, kalau kita belanja terus yang kita keluarkan itu adalah dolar USD atau Zimbabwe, uang realnya mana? Bukan Real Madrid ya. Itu kebanggaan kita tentu, Mas Icang. Bayangin satu saja terakhir dari saya, untuk panjenengan bisa nganggo itu rupiah, berapa yang meninggal itu? Para pejuang berapa sehingga kita nih bisa membayar pakai uang rupiah kita, Republik Indonesia. Apa kurang-kurangnya itu tanda cinta kita memakai rupiah? Betul. Gitu. Tapi pertanyaannya keren ya. Keren. NKRI digandeng ambek rupiah. Cocok ini. Karena perjuangan itu. Yang pertama Mas Bagus sampai oleh kaos Mas. Langsung dari BI. Kemudian Mas Rizky tadi tas. Terus Mas Icang iki Mas. Nggak ada lagi. Ini mau guyon Mas Icang. Ojo gampang nesu. Baik, Pak Aldo, dari semua perbincangan yang sangat menarik ini tentang cinta, bangga juga paham tentang rupiah. Monggo apa yang ingin diberikan closing statement dari Pak Aldo kepada masyarakat, khususnya kepada pemirsa Jember 1 TV. Monggo silakan. Yang pertama tentu matur suwun sangat untuk Jember 1 TV. Kami senang hadir di sini, dan yang kedua adalah tentu thank you berat ya seluruh manajemennya dan kawan-kawan yang hadir. Yang kedua, saudara-saudara saya, dulur saya semua, marilah kita lebih mengenali rupiah kita, karena dia tidak sekedar uang sebenarnya, adalah dia melambangkan identitas kita, kebanggaan kita, dan manfaat yang lebih besar daripada yang selama ini mungkin kita pahami. Itu kita harapkan. Mudah-mudahan terakhir dari saya, jika nanti para pemirsa juga ingin tahu lebih banyak, kami di Bank Indonesia Jember siap untuk memberikan yang terbaik untuk semuanya di wilayah Jember. Jadi wis jelas dong kabeh iki wong tentang cinta, tentang bangga, juga paham tentang rupiah. Ya, jadi paling tidak dengan adanya perbincangan yang menarik ini tadi, ayo wong, kita lebih mencintai rupiah, karena
golek duit iki soro wong. Golek duit iki wah kita meneteskan banyak keringat, kemudian apa yang kita hasilkan terus ditekuk-tekuk enggak ono regane, kan padha wae sampean menyia-nyiakan hasil kerja sampean. Cinta rupiah itu juga cinta bangsa kita. Cinta rupiah itu juga mencintai identitas bangsa kita menjadi besar di mata negara luar. Iki akhirul kalam iki. Akhirul kalam. Wis tiba bojo wong. Mohon pamit dulu, saya Cak Londo, saya Cak Joko, dan saya Aldo. Sampai ketemu meneh wong nang gone Cafe Talkshow Jember 1 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diunjuk rumiyin. Monggo Bapak, monggo.